Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 2121020080 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Bapak Hervin Yogi Pradikta. Pendekatan filsafat hukum dari segi ilmu hukum dan ilmu sosial. Yang pertama adalah ilmu filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya yang hanya mempelajari hukum secara khusus. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Atau dengan kata lain, filsafat hukum ini adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum ini sendiri adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya. Yang kedua ada ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial ada dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu bersumber pada masyarakat itu sendiri, contohnya bertambah atau berkurangnya penduduk. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada umumnya merupakan suatu gejala normal dan pengaruhnya dapat menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Perubahan-perubahan dalam masyarakat ini dapat berupa nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca dan sudah mendengarkan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.